Perkembangan pada masa dewasa tengah, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Oleh kelompok 8 dengan anggota Orvatarente, Netania Herlambang, Dominika Pangalila, Meisi Finarsika Awoan, dan terakhir Angelia Libaponto. Pendahuluan. Pada umumnya, usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan tersebut lebih lambat dari masa lalu, namun garis batas tradisionalnya masih nampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60, sengaja ataupun tidak sengaja, usia tersebut dianggap sebagai garis batas antara usia madya dengan lanjut. Teori perkembangan dewasa tengah. Bagian pertama, perubahan usia dewasa tengah. Semakin banyak orang yang hidup sampai dengan usia dewasa tengah. Ketika kita berpikir tentang usia dewasa menengah, sepertinya sesuatu yang jauh dari diri kita. Alasan utama pada ahli perkembangan mulai mempelajari usia dewasa tengah adalah karena peningkatan yang signifikan pada orang-orang yang memasuki periode ini. Bagian kedua, perubahan usia dewasa tengah. Usia dewasa tengah sangat bervariasi antara satu orang dengan orang lainnya. Dengan keragaman ini, maka kategori usia dewasa tengah dimulai usia dewasa 40 sampai dengan 45 tahun dan berakhir sekitar usia 60 sampai dengan 65 tahun. Usia dewasa tengah adalah usia di mana seseorang memiliki dan kehilangan keseimbangan antara faktor biologis dan sosiokultur. Para ahli menyimpulkan bahwa sosiokultur berpengaruh lebih besar daripada faktor biologis pada perkembangan usia dewasa tengah. Adapun ciri-ciri perkembangan, yang pertama, perkembangan memiliki periode-periode yang sangat ditakuti. Yang kedua, perkembangan adalah masa transisi. Ketiga, perkembangan merupakan masa-masa stres. Keempat, perkembangan merupakan usia-usia yang berbahaya. Yang kelima, perkembangan merupakan usia-usia canggung. Keenam, perkembangan adalah masa-masa di mana seseorang menunjukkan prestasinya atau masa-masa berprestasi. Yang ketujuh, perkembangan merupakan masa evaluasi. Kedelapan, perkembangan dievaluasi dengan standar ganda. Kesembilan, perkembangan merupakan masa sepi. Kesepuluh atau yang terakhir, perkembangan merupakan masa jenuh. Perkembangan pada usia dewasa tengah. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik pada usia dewasa tengah biasanya bersifat gradual atau bertahap. Faktor genetik dan gaya hidup berperan penting dalam penyakit kronis, kapan akan muncul dan kapan waktu munculnya. Perubahan fisik yang bisa diamati yaitu perubahan fisik kekuatan dan tanda-tanda penuaan seperti bintik-bintik yang muncul di wajah, tinggi badan yang menurun, dan berat badan yang bertambah, perubahan kekuatan, sendi dan tulang, penglihatan dan pendengaran, sistem jantung, paru-paru, dan tidur. Yang kedua, kesehatan dan penyakit. Pada usia dewasa tengah, frekuensi kecelakaan menurun dan lebih rentan terhadap dingin dan alergi. Penyakit kronis jarang muncul pada usia dewasa awal, akan meningkat di usia dewasa tengah, dan semakin sering muncul pada usia dewasa akhir. Artritis adalah penyakit kronis yang sering terjadi. Selanjutnya adalah hipertensi. Laki-laki lebih banyak memiliki gangguan kronis yang bersifat fatal, sementara wanita lebih kepada penyakit yang bersifat tidak fatal. Yang ketiga, tingkat kematian.
Pada usia dewasa tengah, penyakit kronis adalah penyebab kematian. Sampai sekarang ini, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian pada usia dewasa tengah. Akan tetapi, sekarang kanker merupakan penyebab kematian pada kelompok ini. Dan yang keempat, seksual. Menopause merupakan transisi pada usia dewasa tengah, di mana fertilitas mulai menurun. Secara umum, wanita memiliki permasalahan fisik dan psikologis yang serius terkait menopause, yang biasanya muncul di usia akhir 40-an dan di awal 50-an. Akan tetapi, hal tersebut merupakan penanda yang penting karena memberikan penanda Karir, pekerjaan, dan waktu luang. Bekerja pada usia dewasa tengah, bagi kebanyakan orang, usia dewasa tengah merupakan masa refleksi dan evaluasi diri mengenai pekerjaan, dan hal terpenting adalah apakah individu tersebut melanjutkan pekerjaannya ataukah akan merubah karirnya. Tantangan dalam karir dan perubahan karir. Orang dewasa tengah seperti globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi, perampingan perusahaan, pensiun dini, dan permasalahan seputar pensiun dan perawatan kesehatan atau health care, karir atau pekerjaan bisa menjadi sumber motivasi diri dan kekuatan pada individu tersebut. Waktu luang. Kita tidak hanya belajar bagaimana bekerja dengan baik, akan tetapi kita perlu menikmati waktu luang. Setengah merupakan waktu yang tepat untuk menikmati waktu luang, perubahan fisik, dan persiapan menuju masa pensiun yang tetap aktif. Tahapan usia dewasa tengah. Erikson mengatakan bahwa tahap ketujuh rentang kehidupan manusia, generativitas versus stagnasi, terjadi di masa dewasa pertengahan. 4 jenis generativitas bersifat biologis, parental, kerja, dan budaya. Dalam teori Levinson, tugas perkembangan harus dikuasai pada titik-titik perkembangan yang berbeda, dan perubahan fokus pada usia parubaya pada 4 konflik, bersikap muda versus tua, destruktif dan konstruktif, menjadi maskulin versus feminin, dan melekat pada orang lain versus makhluk terpisah dari mereka. Levinson mengusulkan bahwa mayoritas orang Amerika, terutama pria, mengalami krisis parubaya. Penelitian menunjukkan bahwa krisis parubaya tidak meluas. Ada variasi individu yang cukup besar dalam perkembangan selama tengah masa dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai untuk memuaskannya dalam karir dan pekerjaannya. Yang kelima, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang secara baik atau mengisi dengan hal-hal yang positif. Yang terakhir yaitu mencapai tanggung jawab sosial